Mas Faiz. Faiz Adityan. Faiz Adityan ya. Bagaimana perempuan harus menyuarakan suara mereka melalui sastra? Ini pertanyaan yang cukup berat ya, Mbak. Cukup berbobot. Iya, Dan bener. bobotnya agak feminis ini. Gimana tuh? Sastra feminis. Gimana sih cara perempuan menyuarakan suara mereka melalui sastra? Banyak banget dengan menuliskan, banyak banget dengan bersuara, dan nggak cuma itu, penulis-penulis perempuan itu menyuarakan hak-hak mereka yang sesama perempuan. Tetapi ingat juga bahwa meskipun kita tuh perempuan juga aware sama perempuan yang lain, tapi yang semuanya. Kita pernah dengar nggak sih woman supporting woman? Woman atau women? Women supporting women. Itu perempuan saling mensupport kepada perempuan yang lainnya. Tetapi kebanyakan dari kita juga kan banyak yang bilang ya itu cuma satu circle doang gitu kan. Nah, dari literasi kita tuh bisa mengkritik sesama perempuan untuk tidak melakukan hal itu tuh juga penting. Terus apalagi? Nah, ya, melalui sastranya, sastra yang seperti apa? Nah, itu kayak saya suka sama sastrawan perempuan yang sekarang itu lagi ngetren juga, Mbak Oki. Nah, itu tuh bisa juga kayak dengan novel, dengan penelitian-penelitian beliau, terus kritik sosial masyarakatnya, gitu sih. Gitu. Jadi perempuan juga punya suara dan pasti dia didengar kalau melalui sastra gitu ya. Karena nggak semuanya perempuan itu berani show dengan mengatakan di publik gitu kan. Nggak semua perempuan juga speak up untuk traumanya, terus keadaan apa sih, masa lalu mungkin atau yang lebih sensitif lagi soal kodratnya perempuan yang dijadikan alasan gender untuk menindasnya. Itu tuh memang isu-isu yang sensitif, tetapi dengan sastra kita kan bisa mengemasnya dengan dari negeri entah berantah di mana gitu kan. Jadi bisa aku perempuan, kamu perempuan, kita bisa saling support. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6 ya. Ke-6 nomor 6 juga ternyata pas sekali ya. Mengapa kebanyakan puisi Mbak Farih mengangkat hal yang berbau tentang perempuan seperti pawon, dapur, dan lain-lain? Kenapa tuh? Ini dari siapa sih? Penggemar rahasia, secret admirer. Ya. Ini soal proses kreatif juga. Nah, di proses kreatif itu saya biasanya kan apa yang terdekat dengan kita. Dulu kita mengenal bahwa perempuan itu sebagai seorang yang cuma di belakang atau konco-ingking, atau yang urusannya itu hanya dapur, sumur, kasur kayak gitu doang. Tetapi dari situlah saya tuh pengen membuat kritik sebenarnya sih, bahwa di perempuan itu dia tuh nggak cuman sekedar itu, tetapi kita bisa memaknai lebih dalam lagi soal bagaimana memasak. Terus ada puisi-puisi juga yang dia itu kayak perjamuan, dia itu terlalu lelah untuk memasak, tapi yang terdengar itu cuma suara denting orang makan, sementara dia itu udah lelah duluan setelah memasak gitu. Tapi dia tuh nggak ada orang yang kayak peduli dengan dia, bahwa dia tuh udah capek kayak gitu. Karena ya lagi-lagi juga apa yang dekat dengan kita itu bisa dijadikan sumber inspirasi bagaimana menulis gitu. Dan saya suka tertarik dengan hal-hal itu, perempuan dengan dapurnya, meskipun ya menurut
saya memasak itu kan bukan soal gender, tapi dia itu basic Kemampuan ya. kemampuan skill yang dalam memasak. skill basic banget untuk kehidupan. Nah, tapi ternyata memasak juga asik sih, meskipun saya juga nggak terlalu sering untuk masak. Jadi memang itu lebih ke proses kreatif gitu ya. Kita bisa memaknai kehidupan sehari-hari. Mbak Fari perempuan juga bisa memaknai dirinya sendiri gitu ya. Mana Mbak Fari seperti apa? Tuh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan ke-7. Pertanyaan nomor 8. Terkait. Oh, panjang banget. Nih. Panjang pertanyaannya dari Susi Lestari. Dari Susi. Ketika lama tidak melakukan kegiatan baca tulis, kadang susah untuk memulainya lagi. Pertanyaannya, apakah Kak Farihatul pernah mempunyai masalah demikian? Lalu bagaimana sih mengembalikan semangat baca tulis lagi? Satu lagi, adakah kalimat yang pernah Anda baca sebelumnya sehingga menjadikan Kak Farihatul mencintai dunia literasi hingga sekarang? Kalau kita tuh merasa stuck gitu ya untuk membaca buku atau menulis sesuatu, itu nggak masalah sih, kita lakukan terlebih dahulu apapun kegiatan kita, tetapi nggak full gadget. Bisa jadi kita tuh tidak membaca selama 1 minggu gitu ya, tetapi memang benar-benar kegiatan yang padat, yang bermakna gitu. Terus kita juga bisa, kalau saya sendiri, mengganti bacaan. Biasanya kalau udah dulu punya nggak sih buku yang ketika udah dibaca baru separuh, tapi untuk melanjutkannya lagi tuh nggak kayak udah nggak mau membaca ini nggak lagi mood dulu. lagi. Nggak mood lagi. Nah itu ganti aja sama bacaan yang lain. Nah, kalaupun ada waktu untuk tidak membaca, ya itu tadi, gunakan waktunya bukan untuk sekadar main-main atau game aja, tapi memang untuk benar-benar padat untuk kegiatan yang bermakna. Terus kalau soal nulis, nah ini yang masih saya alami juga, stuck nulis gitu kan. Sebenarnya ketika kita tuh bisa untuk membagi waktu, meluangkan gitu ya, mencurahkan ide, itu bisa juga tanpa ada alasan-alasan lain. Cuman alasan lainnya Males itu ya, yang kadang kita nggak bisa kontrol gitu kan. betul. Males sekali. Terus gitu. kalau buat saya itu sebagai orang yang suka dengan pressure, kalau nggak ada yang ngepres nggak jalan. Oh gitu, berarti harus ada yang ayo Mbak Fari, betul. gitu ya. Kayaknya Harus selesai, ini harus selesai. jadi tetapi semua orang itu punya apa ya, dia tuh ngerti kekurangannya diri sendiri. Kayak misalnya saya itu ya nggak ada yang nge-pressure, jadi ya udahlah, mau nulis ya silakan, mau enggak ya silakan. Terus nggak ada ini deket jadinya gitu. Tapi teman-teman punya solusinya tersedia. Terus apalagi, terus yang terakhir nih, yang tadi itu, ada nggak sih kalimat yang memotivasi Kak Fari biar tetap mencintai literasi? Ada nggak tuh? Ada Apa tuh? Iqra Gusti Allah. Nah, Iqra ya. Membaca itu kan bisa membaca apapun ya. Literasi itu kan bukan hanya ada 6 ya kecakapan literasi. Ada literasi digital, finansial, numerasi, budaya, terus apa lagi tuh? Ada 2 lagi, saya lupa. Oke, pertanyaan ke-8 tadi ya, pertanyaan dari Mas Wahyu Budiantoro. Nih untuk Mbak Fari, apa dan bagaimana Mbak Fari memaknai puisi dalam kehidupan?